Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga. Punya Allah yang luar biasa, Allah yang terindah, Allah yang termanis di dalam hidup kami. Allah yang senantiasa dengan kasih setianya menyertai kami, membimbing kami, terus menuntun dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Allah yang dengan kasih dan kuasanya juga terus memberkati kami hingga saat ini. Biarlah kami hanya boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami hanya boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu terus diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan pada saat ini, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan biarlah kami kembali memohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan kami diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Dengan judul perikop Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema hari ini dari PGI adalah Akulah Roti Hidup. Dari firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana
Tuhan Yesus menyatakan kepada orang banyak mengenai siapa dirinya. Tuhan Yesus mau katakan, akulah roti hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 6 itu dimulai dari ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Yang makan dikumpulkan lalu sisanya ada 12 bakul. Satu hal yang dibuat Tuhan Yesus di depan orang banyak waktu itu. Mereka karena sudah malam Tuhan memberikan makan itu, nyuruh murid-murid kasih makan dan mereka makan dari 5 roti 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Tapi dari 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang. Sebenarnya lebih dari 5.000 karena 5.000 itu yang dihitung hanya laki-laki. Perempuan tidak dihitung di situ. Nah, peristiwa di situ, mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka ingin melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan dan secara khusus mujizat apa yang Tuhan Yesus buat. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi dari situ. Dan karena hari itu sudah mau malam, jadi mereka sudah malam mereka pergi. Besok paginya, ketika orang-orang banyak itu melihat, sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka mencari kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka lihat perahu. Ternyata di situ ada satu perahu yang ditinggalkan. Dan mereka tahu, Tuhan Yesus tidak pergi naik perahu itu. Tuhan Yesus tidak pergi bersama-sama murid. Kemana Tuhan Yesus pergi? Mereka cari. Dan dalam malam itu, murid-murid mengalami satu hal yang luar biasa, yaitu memang Tuhan Yesus tidak ikut di dalam perahu mereka. Dan di situ Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sehingga orang banyak ini terus mencari di mana Yesus. Kemana dia pergi? Mereka terus cari. Sampai dikatakan mereka bertemu kembali. Mereka tahu Tuhan Yesus tidak naik perahu. Makanya ketika bertemu di ayat 25. Mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bayangkan mereka seberang. Jadi mereka lagi pikir Tuhan Yesus naik apa? Yesus tidak sama murid-murid. Tuhan Yesus tidak ikut di dalam perahu. Tapi sudah sampai juga. Jadi mereka bertanya, bagaimana engkau bisa sampai di sini? Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus justru berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di dalam Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang pun dikatakan, mereka makan sampai kenyang. Tapi apakah yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu membuat orang banyak itu percaya? Tidak. Maka disinilah Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka. Tuhan mau katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.
Sampai situ pun mereka tidak mengerti. Mereka bertanya, bagaimana Tuhan untuk dapat mengikuti, melakukan kehendak yang dikehendaki itu, yang kamu kehendaki, yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Dia yang diutus ke dunia. Tapi mereka tetap berkeras. Mereka katakan, memang tanda apa yang kau berikan sehingga kami percaya? Kalau nenek moyang kami diberi Allah makan mana ketika di padang gurun. Maksudnya, nenek moyang kami makan mana? Tapi Tuhan Yesus bilang yang ngasih makan itu bukan Musa, tapi Allah yang menurunkannya dari surga. Satu hal menarik ya, berbicara tentang mana, roti yang diturunkan Allah untuk makan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Lalu di sini Tuhan Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka lapar, mereka marah kepada Musa. Kalau dari Mazmur yang kita baca tadi, bagaimana Allah jadi murka dengan kelakuan bangsa Israel. Mereka masih tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang akan dilakukan yang tidak bisa dilakukan manusia. Mereka sudah mengalami bagaimana mereka dipimpin, dikeluarkan dari Mesir, dipimpin menyeberangi laut Teberau. Siapa yang bisa belah laut? Tapi itu tidak merubah cara berpikir bangsa Israel. Masih tidak percaya. Bahkan mereka berkata, sahabat Musa, ngapain kami dibawa ke padang gurun ini? Ngapain susah-susah bawa kami untuk mati di padang gurun? Kan lebih baik kami di Mesir. Kalau kami mati di Mesir, kami masih bisa makan roti di sana. Mudah sekali untuk berkata seperti itu. Karena yang dipikirkan saat itu adalah masalah perut. Bangsa Israel tidak melihat bagaimana Allah yang menuntunnya. Mereka tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Allah itu memang luar biasa. Jadi untuk masalah perut saja, mereka marah kepada Musa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada orang banyak ini. Karena mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah lihat bagaimana mereka dikasih makan melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi itu tidak membuat mereka percaya. Satu hal yang kita pelajari adalah kebiasaan manusia yang salah. Kita semua manusia butuh makan. Siapa manusia yang tidak butuh makan? Yang tidak butuh minum? Kita butuh makan supaya kita tetap hidup. Ya, orang yang sudah tidak mau makan lagi berarti dia sudah tidak mau hidup lagi. Makanan yang kita butuhkan untuk hidup, makanan jasmani perlu.
Tapi ada hal yang lebih perlu. Bagi orang Kristen, ada dua makanan. Makanan jasmani dan makanan rohani. Mana yang lebih utama? Manusia kebiasaan untuk masalah jasmani, untuk keperluan jasmani yang hanya sebatas puas habis, hilang. Manusia rela bekerja, berusaha dengan berbagai cara untuk mencukupinya. Rela dari bangun pagi mulai bekerja, siang sampai sore, kalau perlu malam. Kalau perlu sudah di rumah pun masih bisnisnya jalan di rumah. Terus. Kenapa? Untuk mencukupi sesuatu yang tidak kekal. Diusahakan. Tapi bagaimana dengan makanan rohanimu? Adakah kita memberikan waktu kita untuk makanan rohani kita? Berapa banyak setiap hari engkau mengisi makanan rohanimu? Yang Tuhan mau kita makan makanan rohani. Ada pertanyaan, bagaimana kami dapat menikmati roti hidup itu? Tuhan Yesus katakan, percaya. Percayalah kepada Dia yang diutus. Coba kita lihat, mana diberikan Allah kepada bangsa Israel, diturunkan dari surga. Tuhan Yesus sebagai roti hidup, didatangkan Tuhan dari surga. Sama-sama dari surga. Tapi sama-sama manusia tidak percaya. Tuhan memberikan makanan jasmani kepada manusia. Satu bukti bahwa Tuhan memelihara manusia. Tapi roti hidup Tuhan Yesus itu bersifatnya kekal. Roti yang kita kenal, kita makan tiap hari, itu sementara. Sekarang kita makan, sebentar lagi kita lapar. Hanya sebatas kenyang. Tapi roti hidup, Dia katakan, siapa yang makan tidak akan lapar lagi. Tapi justru Dia memberikan kelegaan. Dia memberikan pembebasan. Tuhan mau bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluarkan dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan. Tuhan mengirimkan Yesus juga untuk membebaskan manusia dari perbudakan juga, yaitu dari perbudakan dosa. Terlalu mudah kan sebenarnya kalau diberikan? Tuhan cuma bilang percayalah. Percaya, hanya percaya, lalu taatilah kehendaknya, perintahnya,
Hanya itu. Bagaimana menikmati roti hidup itu? Setelah kita percaya. Sederhana. Tiap-tiap hari kita baca firman Tuhan. Kita isi hidup kita itu dengan makanan rohani. Lalu kita lakukan itu tiap hari. Apa kehendak Tuhan? Hanya itu. Kita baca firman Tuhan. Kapan? Pagi? Siang? Malam sebelum tidur? Kadang-kadang kita malas. Kita capek. Oh, sudah capek aku kerja. Nanti dulu Tuhan. Ya, aku sekarang capek. Ntar lagi ya. Besok lagi dia lupa. Ya Tuhan, gagal lagi. Besok lagi Tuhan. Hanya berapa lama kita baca firman Tuhan? Berapa lama waktu kita berikan untuk mencari hal-hal yang bersifat dunia. Hal-hal yang tidak bersifat kekal. Kita usahakan, kita kerja. Berapa waktu kita yang kita berikan untuk hal-hal rohani? Itu pun sulit. Kita butuh makanan jasmani, oke. Tapi ada yang utama. Kita butuh makanan rohani. Kita mau menikmati roti hidup itu terlebih dahulu. Maka selalu dikatakan bangun tidur, oke, berdoa, bersyukur. Baca firman Tuhan saja lebih dahulu. Dari yang lain. Baru mulailah aktivitas. Sekarang itu sudah terlalu banyak cara dibuat supaya orang Kristen itu enak untuk menikmati makanan rohani. Segala macam renungan ada. Siaran sekarang di YouTube tinggal buka dengar ada. Man kalau dengar siaran gitu kan, kali kita nggak baca Alkitabnya kan? Banyak dibuat. Tapi hal itu pun masih jarang yang mau tanggapi. Orang usahakan terus supaya bisa membaca firman Tuhan. Supaya mengerti kehendak Tuhan. Kalau mau dicari renungan tuh banyak sekali. Kalau saya mau lihat di HP saya itu, setiap pagi lama-lama HP-nya berat. Banyak sekali renungannya. Dari sini ngirim renungan, dari kumpulan istri-istri pendeta ada renungan, nanti masuk semua itu. Dari LPMI ada renungan, nah semua renungan isinya. Mau bacanya yang mana terserah. Tapi saya lebih suka saya baca Alkitab berurut saja. Bangun tidur pagi, itu yang harus kita lakukan. Nanti kita pulang kerja, udah teler duluan, apa kita mau baca firman Tuhan lagi? Padahal Tuhan katakan, makanan rohani lebih utama. Ketika kita percaya kepada Yesus si roti hidup, kita mau mentaati firman-Nya, kita mau mentaati perintahnya,
Percayalah, kebutuhan jasmanimu akan terpenuhi. Tuhan tahu cara memberkati kita. Lakukanlah dahulu yang untuk Tuhan. Taatilah perintahnya. Selanjutnya, kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan bilang kan bekerja untuk yang sifatnya kekal. Itu yang duluan. Tuhan nomor 1. Makanya kalau ada moto ora et labora, artinya kan berdoa dan bekerja. Berdoa dulu. Depan duluan. Pancasila kita yang pertama berbicara tentang apa? Tentang Tuhan. Selalu dimulai dengan Tuhan dahulu. Kita sudah percaya kepada roti hidup itu. Sekarang mentaati kehendaknya. Itu yang harus kita lakukan. Kita nikmati tiap hari roti hidup itu dan hidup kita. Ibu-ibu, bapak harus cerewet dengan anaknya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan berpikir, oh dia masih kecil. Masih lama hidupnya, belum perlu. Salah. Dari kecil kita didik. Tuhan bilang itu didik anak kita itu mengenal Tuhan itu dari usia dini. Kalau perlu ketika masih di dalam kandungan. Bukan tunggu dia besar. Dari kecil. Dari kecil kita sudah mengajar dia untuk makan makanan rohani. Gimana kalau mereka tidak mau? Ketika saya buat skripsi, saya mau buat yang tidak pernah dibuat orang. Saya buat tema, mendisiplinkan anak untuk membaca firman Tuhan. Ketika dosen penguji saya bilang, ganti membimbing, saya bilang tidak mau. Kalau membimbing, hanya mengarahkan. Tapi kalau mendisiplinkan, kalau dia tidak taat, ada hal yang harus dia dapat. Maka dia harus taat. Saya mau pertahankan judul saya. Dan saya tetap tidak mau. Saya punya alasan. Beda disiplin sama membimbing. Kalau cuma membimbing, mengarahkan, itu lain. Disiplin. Dia harus. Tidak boleh tawar-tawar. Seperti itu. Dari kecil, apalagi kita yang sudah dewasa, bagaimana? Ketika dari kecil, mereka terbiasa. Sampai kapanpun mereka akan melakukan itu. Mungkin kalau saya yang paling cerewet, tidak apa-apa. Keponakan saya juga bilang saya cerewet-cerewet. Saya kalau ke Gang Sukun saya tanya, hari ini baca Alkitab enggak? Udah sampai mana baca? Saya harus tahu. Pagi, baca Alkitab dulu. Makanya kalau ketika Juan kecil, ma boleh enggak boleh baca? Boleh enggak hari ini enggak baca Alkitab? Saya bilang boleh, tapi tidak boleh makan.
Itu pilihannya. Tapi jangan orang tua menyuruh anak menikmati makanan rohani. Wajib baca Alkitab, orang tuanya tidak baca. Itu sama dengan cerita mau ngajar anak-anak di Sabtu Gembira. Terus orang tuanya teriak, "Woi, pergi kalian itu, udah datang itu kakaknya, pergi kalian amin-amin." Dia suruh anak-anaknya mandi, pergi amin-amin. Mama-mamanya lagi bagi kartu. Sakit kepala. Bapak-bapaknya pulang kerja, sopir, bukan masuk rumah dulu, ketemu istri, duduk langsung di lapangan, minum. Sia-sia semuanya. Bekerja dari pagi. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Karena kita sudah percaya kepada roti hidup itu. Tugas kita melakukan perintahnya. Mentaatinya. Menikmati setiap makanan rohani itu tiap-tiap hari. Itu yang Tuhan mau. Bekerja boleh. Tapi di atas semuanya itu Tuhan harus nomor satu. Nanti ketika orang tua membiasakan anak-anak untuk membaca firman Tuhan, kalian akan lihat kebiasaannya hari-hari. Makanya saya bilang tadi pagi, Eski ini kalau bangun tidur pagi-pagi, dia turun ke bawah. Tidak saya suruh, nggak ada yang nyuruh dia nyapu daun-daun itu di halaman. Dia sapu, nanti dia naik, dia sikat gigi, dia cuci muka, dia baca Alkitab. Saya dari pagi udah buat susu dia duluan. Nanti habis baca Alkitab baru dia minum susunya. Jadi dia mau sarapan atau ikut saya ke pasar, nanti dia sarapan baru dia belajar. Jadi tidak saya dikte. Dia tahu batas baca Alkitab dia di mana, dan untuk ngecek dia baca, biasanya kami tanya tadi bacanya di mana sini tentang apa, dia cerita. Berarti dia tahu apa yang dia baca. Memang dituntut orang tua yang cerewet dalam hal ini ya. Kalau saya bilang kalau yang benar, anak-anak tidak boleh menang. Kalau yang orang tua bilang benar, orang anaknya tidak mau. Anak-anak harus taat. Kita bersyukur karena kita sudah percaya. Tuhan Yesus sudah katakan, akulah roti hidup. Ketika kita makan roti hidup itu, kita tidak lapar lagi. Ketika kita percaya, kita nggak haus lagi. Karena roti hidup itu, Tuhan Yesus pun datang dari surga. Dia memberikan kelegaan. Kelegaan kenapa? Ketika engkau dihadapkan dengan masalah. Ketika engkau membaca firman Tuhan. Firman itu seperti yang menguatkan dirimu. Oh, seperti ini damai. Roti hidup itu memberikan kita pembebasan. Yaitu pembebasan dari dosa. Dia memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Itulah roti hidup. Yaitu Tuhan Yesus. Mana yang mau kita pilih sekarang? Mana yang mau kita utamakan? Menikmati roti hidup itu terlebih dahulu. Atau memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tapi yang mengikuti roti hidup, yang percaya dan mengikuti, dia akan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan tiap-tiap hari
di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami menjadi orang yang percaya kepadamu. Engkau roti hidup dan kami percaya. Dan sekarang tugas kami adalah menikmati setiap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk meletakkan bahwa Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Roti hidup lebih utama daripada roti yang sifatnya tidak kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman bagi kita, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kepada yang bertugas. Saya persilakan Bapak Kimeng dan Bapak Hahui. Sebelum kita menjalankan kami persembahan, kita akan melandasinya dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukurnya Tuhan pada siang hari ini kami telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh memberkati kami pada siang hari ini, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada siang hari ini yang akan kami berikan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi pada siang hari ini, dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang belum sempat juga memberi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Boleh dipakai, dikelola ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil kantong dijalankan, kita angkat pujian kita. Betapa kita tidak bersyukur. Pada
jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami persilakan untuk maju untuk ke depan untuk didoakan. Dan kita angkat pujian kita. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, karena kebaktian hari ini, baik kebaktian pertama maupun kebaktian kedua ini boleh berjalan dengan baik di dalam campur tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, secara pribadi maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dengan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam satu minggu yang sudah berjalan. Baik untuk Saudara Sandi Mampuk, untuk Ibu Eva Diana Sari Samosir yang berulang tahun pada tanggal 3 Agustus. Juga untuk hambamu Bapak Kasdi yang berulang tahun pada tanggal 4 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, juga untuk Ibu Pustasari Duru yang berulang tahun pada tanggal 8 Agustus. Juga untuk yang berulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Doni Marianto dan Ibu Miranti Harnia Fitri yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 5 Agustus. Biarlah kasih Tuhan boleh terus menyertai setiap hamba-hambamu ini. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak terkasih kami, untuk Mega Jaya.
yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus. Tuhan memberkati anak terkasih untuk Mega di dalam kehidupannya, pertumbuhannya secara fisik, khusus pertumbuhannya secara rohani. Tuhan berkati dia menjadi anak yang boleh menyenangkan orang tua, khusus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Mega boleh bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Berkati kedua orang tuanya, berikan hikmat di dalam mendidik, di dalam membimbing Mega, khusus mengenalkan Tuhan Yesus kepada Mega. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga untuk sekolahnya. Tuhan berikan juga kemampuan, kepintaran. Dan Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu yang sudah berjalan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan Tuhan berikan umur panjang. Tuhan berkati di dalam kehidupan, di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, ingatlah akan firman Tuhan, dan lakukanlah itu di dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya memberkati jemaat sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.